Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Haris dari Pendidikan Vokasi Teknik Mesin 2021 kelas A dengan NIM 22842100003. Lanjut saja ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan rancangan membuat ulir luar dan dalam. Langsung saja ke slide selanjutnya. Di slide ini ada contoh ulir luar dan dalam. Kita bisa lihat di sebelah kiri ada ulir luar dan di sebelah kanan ada ulir dalam dengan ketentuan angka yang masing-masing. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini juga ada tabel work preparation, dan di muatan tabel ini yang pertama ada gambar kerja, langkah-langkah pengerjaan, jenis bahan, dimensi dalam menggunakan milimeter, keselamatan kerja, dan estimasi waktu. Yang pertama, kita lihat di sini kita harus menyiapkan snai dan benda kerja. Lalu, apakah jenis bahannya? Di sini tertera jenis bahannya yaitu besi dan menggunakan diameter 20 mm. Lalu, keselamatan kerja. Yang pertama, sarung tangan dan sepatu safety. Estimasi waktu 1 menit. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita menjepit benda kerja yang akan dibuat ulir di ragum. Lalu kita harus memasang disk ke stang snai dan kemudian dikencangkan. Lalu pasang snai ke benda kerja. Dan di sini juga kita harus menggunakan sarung tangan juga dan sepatu safety. Dan ada juga menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak terluka dan juga menggunakan kacamata safety untuk melindungi kepala atau untuk melindungi mata. Dan bisa juga memakai helm yang tadi untuk melindungi kepala. Jarak estimasi waktunya antara 1 menit dan 2 menit. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang keempat, lumasi snai dengan pelumas. Lalu tempatkan snai pada ujung benda kerja dan putar snai searah dengan arah jarum jam. Bahannya apa? Oli. Dan juga di situ kita harus menggunakan sepatu safety dan sarung tangan. Estimasi waktunya 5-10 menit. Yang kelima, proses finishing atau pemeriksaan kembali hasil pengukiran dari ukuran yang diinginkan dan tingkat kualitas dari ulir tersebut dengan diameter 20. Jangan lupa menggunakan safety first juga. Yang pertama, sepatu safety, sarung tangan, dan juga jarak estimasi waktunya yakni 3 menit. Yang keenam, siapkan alat dan bahan seperti tape dan bahan kerja. Lalu, bahannya apa? Besi dengan diameter 20. Di sini juga kita harus menggunakan sarung tangan dan sepatu safety. Estimasinya yakni 2 menit. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketujuh. Di sini ada pengeboran benda kerja yang akan dibuat ulir. Sehabis itu, lalu kita memasangkan tape pada batang dengan diameter 20 dan juga memakai sarung tangan dan sepatu safety. Estimasinya yakni 3 menit. Yang kedelapan, posisikan ujung tape pada lubang, lalu tekan tape ke dalam lubang sambil diputar hingga penyayatan terjadi. Jadi dari putaran itu menghasilkan kikisan-kikisan.
Lalu jaga juga, jaga kerataan pemegang. Jadi kita harus memegang kerataannya gitu, biar selalu terjaga kerataannya. Lalu awal terbentuknya juga cukup dalam, maka lakukan pemutaran tab setengah putaran dan putaran balik seperempat putaran hingga ke dalam ulir yang diinginkan tercapai. Jika itu ingin membuat ulir kanan, putar tab secara jarum jam dan cek hasil penguliran lubang dengan baut. Bahannya apa? Ini dengan bahan besi. Berapa diameter? 20 diameter. Kita juga di cara ke-8 ini tidak lupa menggunakan sarung tangan dan sepatu safety agar keselamatan kita bisa terjaga. Di sini di urutan ke-8 kita menggunakan estimasi waktu 7 menit. Lalu apa saja alat dan bahannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama kita mempunyai alat-alatnya. Pertama, snai, hand tap, penggaris, jangka sorong, ragum, dan bor. Dan juga di sini kita mempunyai bahan. Yang pertama, mur, baut, pelumas, atau bisa menggunakan oli atau minyak. Lalu di slide selanjutnya, kita dalam pembuatan mengukir atau mengulir, kita harus memiliki kesehatan dan keselamatan kerja. Di antaranya, kita harus memakai wear pack. Kenapa? Agar badan kita tidak terkena dan terkontaminasi oleh debu, atau ada misalkan kita sedang mengulir, kita kena percikan ke dalam badan kita, dan itu bisa meminimalisir apa yang terjadi dalam badan kita. Nah, selanjutnya kacamata agar melindungi mata kita dari kejadian yang tidak diinginkan. Lalu kita harus menggunakan masker. Kenapa? Karena di dalam mengulir itu, atau kita misalkan sedang di bengkel, kita terkena debu, dan itu bisa terhirup oleh hidung kita. Maka kita harus menggunakan masker. Nah, selanjutnya kita harus memakai sepatu safety. Kenapa kita harus memakai sepatu safety? Karena contoh di dalam bengkel, kita tidak tahu tuh yang namanya ada paku, lalu ada benda-benda tajam, lalu itu bisa mengakibatkan kaki kita terluka. Alangkah baiknya kita memakai sepatu safety. Dan kita selanjutnya harus memakai sarung tangan. Kenapa? Di saat kita mengulir, kita bisa saja tangan kita terkena gesekan di saat mengulir. Oleh sebab itu, kita harus mengantisipasinya dengan menggunakan sarung tangan. Keselamatan atau kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting. Lalu di slide selanjutnya, parameter yang digunakan. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang dan lebar secara detail benda kerja, baik sebelum bekerja dan setelah kerja ulir benda. Lalu kita ada mistar baja yang digunakan untuk mengukur panjang dan lebar, tetapi umumnya untuk mengukur kerataan pada permukaan. Lalu di slide selanjutnya, kita dalam pembuatan mengulir, mengukir, dan lain sebagainya pasti ada kesalahan pada saat mengulir. Contoh yang pertama, posisi alat potong lebih tinggi atau lebih rendah, dan juga posisi kerek tidak dapat bergerak. Yang ketiga, tailstock longgar, dan yang keempat, membuat ulir dengan RPM tinggi. Lalu apa solusinya? Di sini kita bisa membenarkan posisi ragum dan pemotongnya. Dan yang kedua,
kita memastikan lagi benda sudah terjepit kuat pada ragum. Jadi, solusi yang kedua ini, kita jika ingin mengulir, harus memastikan benda dulu sudah terjepit kuat atau kuat tidak pada ragum. Yang ketiga, kita harus menggunakan alat K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang saya paparkan tadi di atas, diantaranya wear pack, kacamata, sepatu safety, dan sebagainya. Dan juga kita keempat, memberi pelumas pada benda kerja. Untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.